Pemirsa, ketemu lagi dengan channel ini. Pemirsa, kali ini kita sedang melakukan pengobatan untuk manula atau manusia lanjut usia 87 tahun. Jadi peristiwanya dimulai dari jatuh, kemudian patah cedera tulang, dan akhirnya tidur terus, dan akibatnya menimbulkan luka. Dan ini didokumentasikan mulai bulan November, sementara waktu jatuh di bulan September. Saudara, inilah luka yang menganga seperti ini. Nah, seperti ini, kulitnya seperti mau mengelupas. Maka dengan terpaksa saya melakukan operasi kecil menggunakan gunting yang masih baru. Kemudian gunting itu direndam pada air yang mendidih, ya. Maksudnya untuk sterilisasi agar tidak ada kuman yang menempel pada gunting. Kemudian dipotong kulit ini yang menempel ini, yang ini masih cukup kuat. Nah, ini kulitnya saya potong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan memberi keselamatan. Nah, setelah kulitnya dipotong, maka terlihat lukanya cukup lebar. Kenapa sampai harus dipotong? Karena mempersulit untuk pengobatan, yaitu menggunakan salep, jadi sulit, tidak merata, dan tentu akan menghambat kesembuhan, seperti terlihat seperti ini. Nah, ini setelah baru-baru dipotong, ya, kulit tadi dipotong, dan ini setelah beberapa waktu setelah dipotong, kemudian nampak sudah mulai mengering. Jadi waktu pertama kali dipotong sangat menimbulkan was-was karena lukanya cukup lebar dan nampak basah. Nah, ini sudah beberapa waktu, mungkin beberapa minggu, baru sempat divideokan kembali. Lukanya sedang diobati dan nampak mengering, sudah mulai mengering walaupun belum sempurna betul. Saudara, luka di punggung ini sangat berbahaya bila tidak ditangani secara serius dan berhati-hati, karena ini bisa sampai menimbulkan lubang yang cukup besar sehingga berakibat fatal. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sterilisasi luka, jangan sampai terkena kuman, jangan sampai ada lalat atau hewan yang menempel, ya, semut dan lain sebagainya, sehingga bisa mempersulit atau memperparah luka sehingga infeksi. Jadi diusahakan luka jangan sampai terjadi infeksi. Saudara, saya sudah menggunakan berbagai macam obat untuk luka ini. Ternyata tidak ada yang cocok. Yang cocok adalah yang ada di atas itu, ya, yang ada tulisannya obat ini yang dipakai. Yang nampak di layar itulah yang saya gunakan. Sementara berkali-kali mencoba dengan obat lainnya yang lebih murah, ternyata tidak cocok. Dan dengan obat ini yang harganya cukup lumayan mahal, yang termurah waktu itu sekitar 82.000,
entah sekarang untuk ukuran yang kecil. Namun karena cocok, tentu saja tetap dibeli untuk kesembuhan. Nah, ini beberapa waktu kemudian luka pun makin mengecil ya. Makin mengecil dan nampak kesembuhan mulai nampak ya. Sehingga obat ini harus diteruskan dengan telaten. Jadi untuk mendokumentasikan video tidak selalu 1 minggu sekali, namun kadang-kadang seingatnya, kadang 1 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Jadi tidak tentu waktu mendokumentasikan video pengobatan luka ini. Sekali lagi, luka ini untuk para pemirsa yang memiliki ibu atau bapak yang sudah sepuh kemudian tidur terus, maka bisa dicoba obat ini, barangkali cocok. Walaupun saya tidak menjamin ini cocok bagi keluarga Anda, namun setidaknya video ini bisa menjadi alternatif ikhtiar, barangkali obat ini cocok. Dan yang perlu diperhatikan pada luka adalah setelah terluka sebaiknya cepat ditangani, jangan sampai terlambat. Namun memang berbeda pada kondisi di mana orang harus tidur terus karena jatuh, karena luka tulang yang bisa kalau digerak sedikit saja atau digeser sedikit saja tubuhnya akan menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahan. Oleh sebab itu, banyak kejadian para manula setelah terjatuh kemudian luka di punggung sulit disembuhkan, bisa berakhir selesai karena pengobatan yang sulit. Kadang pengobatan harus dilakukan dengan telaten, teliti, dan tentu saja berusaha ikhlas sebagai amal. Semoga mendapatkan pahala di akhir nanti. Tentu saja kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang sepertinya harus dilakukan agar bisa bersabar. Nah, ini luka-lukanya sudah mulai menutup. Ini lukanya sudah mulai mengecil. Nah, hampir saja lukanya rapat. Ini di bulan Mei tahun 23. Namun ada di bagian atas nampak memar. Namun ini bukan karena benturan. Mungkin itu akan membuat jaringan baru atau bagaimana sehingga timbul seperti ini. Namun akhirnya ini juga kulitnya yang hitam ini, kulitnya terkelupas dan tidak ada luka. Alhamdulillah tidak ada luka lagi. Nah, ini setelah beberapa waktu nampak rapat seperti ini, lukanya nampak bersih namun masih kemerahan. Nah, kita lihat lukanya. Ini setelah hampir 1 tahun ya, hampir 1 tahun pengobatan, luka baru hampir rapat. Mungkin karena pada manusia yang sudah sepuh atau lanjut usia 87 tahun, tentu saja penyerapan vitamin ke tubuh untuk pergantian regenerasi sel-sel pada tubuh akan berlangsung lambat, sehingga pengobatannya pun tidak bisa cepat-cepat
namun juga lambat. Nah, ini lukanya sudah nampak baikan. Nah, ini kulit-kulit pada pinggir luka yang tadinya memerah, menghitam, kemudian lepas. Kulit-kulitnya sudah mulai ke normal ya, seperti orang yang belum terluka, tidak luka. Jadi yang merah itu kulitnya menghitam dan lepas. Nah, seperti ini. Ini setelah kulitnya yang hitam lepas, maka kulit berganti, luka itu berganti normal seperti biasanya. Ini setelah setahun lebih, saudara pemirsa semuanya.